Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 4807 ingin mempresentasikan hasil IRD kami dengan judul Sistem Penyewaan Lapangan Futsal. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Afif Fadilah dengan NIM 102022400362. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Mahendra Putra dengan NIM 10202224004002900. Oke, mari kita mulai saja untuk presentasinya. Baik, di sini ada IRD notasi chain, yang dimana IRD atau Entity Relationship Diagram notasi chain adalah metode pemodelan basis data yang diperkenalkan oleh Peter Chen pada tahun 1976. Notasi ini digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar entitas dalam sistem dengan cara yang lebih visual dan konseptual. Next. Nah, ini dia diagram atau IRD penyewaan lapangan futsal versi Chance, yang dimana kita eh, memiliki 5 entitas kuat, yaitu ada pemesanan, ada pelanggan, ada lapangan, ada admin, dan juga pembayaran. Kemudian entitas lemahnya itu ada bukti pembayaran dan juga metode pembayaran. Kemudian setiap entitas itu memiliki atribut yang bersimbol oval atau elips. Kemudian ada juga hubungan atau relasi antar entitas. Yang pertama itu ada pemesanan dengan pelanggan, yaitu many to one. Kemudian ada lapangan dengan pemesanan, yaitu one to many. Kemudian ada admin dengan pemesanan, yaitu one to many juga. Kemudian ada pembayaran dengan pemesanan, itu one to one. Dan kemudian ada juga relasi antar entitas kuat dengan entitas lemah, yaitu ada pembayaran dengan bukti pembayaran, yaitu one to many. Kemudian ada pembayaran dengan metode pembayaran, yaitu one to one. Oke, bisa di next. Nah, jadi ini dia keunggulan versi Chain. Ya, di versi Chain yang pertama itu ada representasi yang lebih jelas dan deskriptif. Yang kedua ada setiap hubungan relasi, atau relationship antar entitas dapat ditampilkan secara spesifik. Yang ketiga ada cocok untuk tahap awal perancangan basis data. Nah, di sini juga ada simbol-simbol. Yang pertama itu ada persegi panjang, yaitu melambangkan entitas dalam basis data. Kemudian ada elips atau oval, melambangkan properti atau atribut dari suatu entitas. Belah ketupat melambangkan relasi antara dua atau lebih entitas. Kemudian persegi panjang dengan garis ganda itu melambangkan entitas lemah. Dan juga ada belah ketupat dengan garis ganda juga yang melambangkan relasi antar entitas kuat dengan entitas lemah. Next. Nah, di sini entitas kuatnya itu seperti yang sudah saya bilang tadi, itu yang pertama ada lapangan, kedua pelanggan, ketiga admin, keempat pemesanan, dan yang kelima pembayaran. Kemudian ada atribut turunan, ini mana yang pertama itu ada durasi sewa dan juga total biaya. Kemudian ada relasi antar entitas. Yang pertama ada pelanggan dengan pemesanan, yaitu one to many. Kemudian yang kedua lapangan dengan pemesanan, yaitu one to many juga. Kemudian pemesanan dengan pembayaran itu one to one. Yang keempat itu ada admin dengan pemesanan, itu one to many. Kemudian pembayaran dengan bukti pembayaran, itu one to one. Dan juga pembayaran dengan metode pembayaran, itu one to many. Dan selanjutnya ada entitas lemah, dibagi menjadi dua, yaitu bukti pembayaran dan juga metode pembayaran. Dan ada juga tipe kardinalitas yang kita gunakan. Yang pertama itu ada one to many dan juga one to one. Nah, selanjutnya di sini ada IRD MySQL Workbench. IRD MySQL Workbench adalah diagram yang digunakan dalam MySQL Workbench untuk menggambarkan struktur database dalam bentuk tabel, kolom, dan relasi menggunakan foreign key. Oke. Di sini ada gambar hasil kerjaan kami dalam versi MySQL Workbench. Pertama di sini ada
entitas kuat dengan tabel lapangan yang berelasi kepada lapangan dan pemesanan dengan one to many. Kemudian ada atribut lapangan, nomor lapangan, jenis lapangan, harga per jam, dan status lapangan. Yang kedua ada pelanggan, ID yang dengan atribut ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor HP dengan relasi pelanggan kepada pemesanan one to many. Yang ketiga ada admin dengan atribut ID admin, nama admin, dan nomor HP dengan relasi one to many kepada pemesanan. Dan juga ada pembayaran dengan atribut ID pembayaran, jumlah bayar, dan tanggal bayar dengan relasi pembayaran kepada pemesanan dengan many to many. Kemudian di sini ada entitas lemah, yaitu bukti pembayaran dan metode pembayaran. Metode pembayaran memiliki atribut yaitu ID bukti pembayaran, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran, dan juga memiliki relasi kepada pembayaran many to many. Dan yang kedua ada metode pembayaran dengan atribut ID metode pembayaran, jenis metode pembayaran, nama metode pembayaran. Dengan memiliki relasi pembayaran kepada metode pembayaran, metode dengan one to many. Selanjutnya ada keunggulan. Keunggulan Workbench digunakan untuk membuat ERD berbasis relasional. Yang kedua ada ERD di Workbench lebih teknis dan langsung terhubung ke database. Tiga, mendukung fitur forward dan reverse engineering. Di sini ada juga simbol-simbolnya. Yang pertama ada tabel, kotak dengan nama tabel dan atribut, primary key, ditandai dengan kunci utama, lalu ada foreign key, menunjukkan relasi antar tabel. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di gambar, di sini ada 5 entitas kuat. Yang pertama, lapangan, pelanggan, admin, pemesanan, dan pembayaran. Selanjutnya ada atribut turunan. Pertama ada durasi sewa, total biaya. Lalu ada relasi antar entitas. Yang pertama ada pelanggan kepada pemesanan dengan one to many. Yang kedua ada lapangan kepada pemesanan dengan one to many juga. Yang ketiga ada pemesanan dan pembayaran dengan one to one. Keempat ada admin pada pemesanan dengan one to many. Yang kelima ada pembayaran kepada bukti pembayaran one to one. Yang keenam ada pembayaran kepada metode pembayaran dengan one to many. Selanjutnya ada entitas lemah. Yang pertama ada bukti pembayaran dan metode pembayaran. Tipe kardinalitas yang digunakan ada dua. Yang pertama one to many dan yang kedua ada one to one. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.